Abu Salamah radhiyallahu anhu. Akhirnya Rasulullah untuk melindungi istri dan anak-anaknya menikahi Ummu Salamah. Jadi itu di balik peristiwa itu secara pribadi Rasulullah mengalami peristiwa. Nanti Ummu Kulsum dinikahkan setelah Ruqayyah meninggal. Ummu Kulsum yang tidak memiliki suami dinikahkan kembali dinikahkan lagi oleh Rasulullah untuk Utsman bin Affan juga. Nanti meninggal di tahun ke-9 setelah hijrah. Putri Rasulullah SAW Zainab itu masih sempat tertahan di Mekah karena suaminya tidak mau masuk Islam. Tapi suaminya orang yang baik. Karena suaminya Zainab itu adalah keponakan dari Ummul Mukminin Khadijah. Istri Rasulullah itu Khadijah radhiyallahu anha. Istri Rasulullah SAW Khadijah radhiyallahu anha itu punya saudari perempuan namanya Halah. Halah itu punya anak Abul As. Abul As itu dinikahkan sama Zainab. Tapi ketika pertama kali diberitahu ayahnya diangkat sebagai Nabi dan Rasul, Abul As itu diam saja. Jadi nanti ketika diizinkan oleh Rasul, akhirnya diizinkan untuk hijrah, Zainab itu dihalang-halangi. Saat dihalang-halangi itu dan dikejar-kejar, itulah akhirnya keguguran. Itulah yang menyebabkan Zainab setelah hijrah itu mengalami sakit terus menerus sampai wafat di tahun ke-8 setelah hijrah. Rasulullah menyaksikan itu semua. Rasulullah mengalami itu semuanya, menjenguk anaknya, bahkan menghantarkan sampai ke liang lahat. Rasulullah diriwayatkan menangis di dekat makam Zainab, meneteskan air mata. Mengalami itu semuanya Bapak. Yang terakhir nanti meninggal, semuanya putra putri Rasulullah meninggal sebelum Rasulullah SAW wafat, kecuali Fatimah radhiyallahu anha. Nanti menyusul Rasulullah setelah beberapa bulan. Riwayat menyebutkan kalau Rasulullah wafat di tahun ke-11 di bulan Rabiul Awal, masih awal, Fatimah radhiyallahu anha itu menyusul di bulan Ramadan. Jadi saya tunjukkan ke pelajaran surah ini bahwa Rasulullah bukan hanya masalah berdakwah, politik. Rasulullah juga mengalami ujian-ujian yang sangat berat. Nah Bapak Ibu, ini ada di belakang. Baik, untuk kali ini ada sebuah kejadian. Karena ada sebuah pertanyaan. Bagi pelajar pemula ilmu faraid, pertanyaan ini mudah dijawab. Tetapi kalau untuk kenyataan di masyarakat harus berhati-hati di dalam menjawabnya. Pertanyaannya pendek Bapak, tetapi harus berhati-hati. Pertanyaannya itu begini, melanjutkan yang kemarin. Apakah anak angkat itu mendapatkan warisan? Jawabannya apa Bapak? Ini hujan belum? Setelah selesai kita tidak bisa Inna Allaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith yang menurunkan itu. Jadi kita itu sudah hanya Allah. Bapak Ibu, kalau untuk sederhana jawabannya tidak. Gampang kan? Alasannya kenapa? Karena anak angkat tidak termasuk dari 25 bagian pasti. Bisa jadi dia tidak tergolong salah satu dari mereka ini. Tidak tergolong salah satu dari mereka ini. Nah, saya sampaikan kenapa harus berhati-hati? Karena begini, ada kalanya
anak angkat itu seperti banyak kejadian, anak angkat itu adalah ternyata boleh jadi ya. Ternyata anak angkat itu adalah satu keponakannya sendiri. Dua, boleh jadi anak angkat itu sepupunya sendiri. Kalau dia anak angkat itu seorang laki-laki, maka harus berhati-hati. Karena kalau dia adalah keponakannya sendiri, itu bisa. Jadi kalau dia ini laki-laki, maka harus. Ini jadi kasusnya ini. Nanti saya gambarkan, tetapi Bapak Ibu bisa dibayangkan dulu ya, supaya cepat. Suami istri punya anak dua, laki-laki semua. Yang nomor satu saya beri nama Abdullah. Yang nomor dua Abdurrahman. Abdullah menikah, Abdurrahman menikah. 10 tahun pernikahan Abdullah tidak punya anak. Abdurrahman punya anak dua. Satu laki, satu perempuan. Lalu Abdurrahman punya anak lagi, laki-laki, sehingga anaknya 3. Abdullah tidak punya, akhirnya minta ke saudaranya. Anak pertamanya itu diambil,